yang memiliki nomor peserta SJQ 04. Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan, inilah peserta musabaqah Sahih Quran Putra yang memiliki nomor peserta SJQ 04 yang akan membawakan judul sarahan merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang dirahmati oleh Allah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang tak pandang sayang, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam musabaqah Syahil Quran pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih Allah, nur ala nur, cahaya di atas cahaya yang menjadi rahmatan lil alamin. Best of the best man, lelaki terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Persatuan adalah yang menjaga daya suatu negara. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan dari persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Elizabeth Fisher, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya. Beliau mengatakan Indonesia adalah sebuah negara yang hampir tidak mungkin berkembang.
merupakan ungkapan keraguannya. Sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, Tidak lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab persaudaraan ini jika tidak kita jaga dan kita kelola bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada akhirnya akan meruntuhkan falsafah negara dan bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat multikultural. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep dari persaudaraan agar kita bisa menjadi garda terdepan sehingga kita bisa menjadikan multikultural sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita menghadapi negara yang penuh dengan multikultural ini? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari segi balaghah, ayat tersebut bersifat kabar yang artinya manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW untuk menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Baidoh. Bani Baidoh dengan sinis berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab pertanyaan itu. Segera turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang pada ayat tersebut terdapat kalimat yang artinya Agar kamu saling kenal mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmonis dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tidak pilih kasih. Demikian penjelasan Imam Ali As-Suyuti dalam kitab Syufatut Tafasir. Dengan demikian, untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural ini, langkah awalnya adalah harus saling kenal mengenal, Saling menghargai dan saling bertoleransi di antara kita, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa, maupun agama masing-masing. Sebab sifat-sifat seperti itulah yang dapat menimbulkan pertikaian, bahkan memecah belah bangsa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyati, wa laisa minna man qatala ala asabiyati, wa laisa minna man mata ala asabiyati." bukan golongan kita orang yang suka membanggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas mengisyaratkan agar saya, saudara dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam merawat persaudaraan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Seperti yang telah diisyaratkan dalam firman-Nya Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu."
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah kamu nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah ayat tersebut jika kita kaitkan dengan situasi dan kondisi bangsa ini? Ayat tersebut memotivasi kita agar perbedaan ideologi, organisasi, agama, adat istiadat, suku, bangsa, dan bahasa harus menjadi jembatan emas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena inilah persaudaraan yang indah yang dimiliki oleh bangsa kita ini yang belum tentu bangsa lain memilikinya. Oleh karena itu, mulai detik ini, marilah kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita jadikan semangat gotong royong, saling menghargai dan menghormati dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengerjakan fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita senantiasa bersama merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural di negara kita ini. Dengan demikian, insya Allah merupakan jaminan Allah
implementasikan untuk menimba amal kebajikan, maka Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan untuk bangsa kita sekarang dan di masa yang akan datang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dapatlah kami simpulkan bahwa dalam merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural di negara kita ini adalah dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling tolong-menolong agar terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Karena persatuan dan kesatuan merupakan modal kesuksesan bangsa kita. Jika ini kita tumbuh kembangkan, insya Allah persaudaraan di tengah masyarakat multikultural